beliau pertama berkarir ya. Di antaranya adalah pada tahun 2009, yaitu penghargaan Presiden dari Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi. Kemudian juga ada di tahun 2018, yaitu mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dan juga di tahun 2020, beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Luar biasa ya Dr. Aisyah Dahlan ini. Nah, sekian profil singkat mengenai Dr. Aisyah Dahlan. Selanjutnya, mari kita sama-sama menimba ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan mengenai 3 kunci sukses anak. Kepada Dr. Aisyah Dahlan, kami persilahkan. Satu, dua, tiga, 3, 2, 1, Miss Anneke. Ya, halo Ibu, selamat sore. Mohon maaf tadi terkunci nih. Suaranya aman terdengar? Aman Ibu, jelas. Alhamdulillah. Senang sekali ini ya kita jumpa lagi di Sekolah Green Montessori ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah ini Jumat barokah kita jumpa walaupun via Zoom ya. Insyaallah ya, dengan kita bisa berkumpul begini di Jumat yang luar biasa, energi hari Jumat ini kita bisa sama-sama sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan pola parenting kita kepada anak-anak ya. Yang saya hormati Ibu Usdiati Enda Purwati dan Bapak Al-Hilal Hamdi selaku founder Sekolah Green Montessori ya. 1, 2 Recording in progress. Oh, ini rupanya ya ini dulu sebentar ya. 1, 2, 3 ya, baik. Kemudian Miss Norma Junita Bahtiar ya, selaku School Director dan Co-Founder, terima kasih ini mengundang kami kembali. Kemudian tentunya Miss Anneke selaku moderator, ya terima kasih mendampingi saya nih beberapa jam ke depan. Dan tentu kepada Miss Eka yang telah menghubungi kami selama ini ya lewat Mbak Nining ya. Ayah Bunda, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini panitia mengamanahkan saya untuk membahas tentang 3 kunci sukses anak. Waduh, ini berat ini judulnya nih ya. Hanya mohon maaf karena saya selama ini membahasnya dari tinjauan neuropsikologi, maka mungkin 3 kunci sukses anak ini versi neuropsikologi ya. Mungkin tentu ada kunci-kunci sukses lainnya ya, nanti ayah bunda bisa juga mempelajarinya dan kemudian bisa menggabung-gabungkan puzzle-puzzle pola parenting ini ya. Untuk itu ayah bunda izinkan kami untuk membahasnya dengan menggunakan slide presentasi. Miss Anneke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, gimana Miss Anneke? Apakah sudah terlihat? Terlihat ya, lihat ya. Iya, ini maklum jarak jauh jadi kita harus kontak-kontakan. Dan nanti mohon izin nih Miss Anneke yang akan saya panggil terus karena supaya tidak sunyi ya. Tidak sunyi seminarnya padahal kita berada ratusan orang berada di sini ya. Inilah namanya Zoom meeting. Baik, 3 kunci sukses anak. Ya, tinjauan neuropsikologi, ilmu tentang otak dan yang ada kaitannya dengan psikologi ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu sukses itu apa, maksud sukses itu apa, karena nanti ya kalau kita tidak membatasi definisinya malah kepikirannya yang ya di luar dari pembatasan ini ya. Jadi sukses itu sebetulnya adalah suatu hal yang berhasil diwujudkan. Nah, itu sukses. Ya. Khususnya dalam hal kebaikan atau sesuatu yang bernilai baik. Ya, kita ambil definisi sukses seperti ini.
Karena kalau kita nggak batasi definisinya, yang dianggap sukses nanti disangkanya adalah ada kaitannya selalu dengan materi, ada kaitannya selalu dengan uang, bahwa anak kita yang namanya sukses, dia uangnya banyak, kan gitu ya. Padahal pada saat anak kita melakukan sesuatu hal yang bernilai kebaikan atau sesuatu hal yang baik, itu sudah sukses ayah bunda. Ya. Anak kita misalnya di usia tertentu kita ajarkan buang sampah pada tempatnya, dia betul-betul membuang sampah pada tempatnya dengan gaya dia, itulah sukses. Ya. Karena kadang-kadang kita merasa sukses itu masih belum lagi tercapai. Masih lagi belum tercapai. Kayaknya para anak ini sudah berkali-kali melakukan hal kebaikan. Anak ini sudah berkali-kali melakukan kesuksesan. Ya. Tapi kita menganggapnya belum lagi sukses. Maka kita batasi definisinya, ya, sukses adalah suatu hal yang berhasil diwujudkan, khususnya dalam hal kebaikan atau sesuatu yang bernilai baik. Ya. Memang orang mengatakan ada kuncinya katanya sukses itu, ya. Ya, saya setuju kalau ada namanya kunci sukses. Ya, dan yang memang kalau dari tinjauan neuropsikologis, kunci-kunci sukses itu, ya, kalau misalnya panitia memang memintanya 3 kunci, ya, saya buatkan 3 kunci ini. Jadi karena tubuh manusia dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, saat lahir, masa kanak-kanak dan remaja serta dewasa, ya, maka artinya gini, ya, diri kita ini bukan hanya anak-anak saja yang diharapkan untuk melakukan nilai-nilai kebajikan gitu ya. Tetapi kita juga, karena dalam kehidupan kita ya, ini pengaruh ini ya yang kita lakukan saat di dalam rahim, lahir, masa kanak-kanak, remaja serta dewasa, ini masih terus bisa melakukan kesuksesan. Ya, nah kalau secara global kunci dari keglobalan kita menjadi sukses ini kuncinya yaitu 1 ya, belajar, ya belajar. Ini kunci lemari besar, belajar. Oke. Dan kemudian kalau untuk anak-anak ya diminta oleh panitia 3 kuncinya ya, 3 kunci sukses itu ini. Ya, menurut neuropsikologi, memahami gender anak, memahami watak dan bakat anak, dan memahami emosi anak. Ya, sebetulnya kalau di-elaborate lagi 4 sebetulnya ya, hanya karena 3 ya sudah watak dan bakat ini jadikan 1 ya. Nah, tapi ini semua kalau kita pelajari detail tentu membutuhkan waktu tambahan sebetulnya. Mungkin tidak hari ini tambahannya, nanti lagi kapan lagi kita bikin gitu ya. Hari ini mungkin kita akan banyak ya membahasnya menurut saya hal-hal yang berkaitan watak dan emosi ya. Karena watak dan bakat ini Miss Anneke, kita kalau ngebahasnya bisa 3 hari 3 malam. Ya, tapi kalau hari ini nampaknya saya lihat di flyer waktu kita hanya 1 jam, maka nanti kita ambil sedikit-sedikit. Paling tidak kita paham bahwa menurut neuropsikologi kunci sukses itu adalah memahami. Ya, kalau kunci keseluruhan tadi belajar, untuk anak kita memahami. Ya. Pertemuan lalu dengan sekolah Green Montessori, ya, adalah kita mempelajari dalam sekali tentang gender anak. Anak kita laki atau perempuan? Pahami dulu itu. Yang mana nih anaknya? Laki atau perempuan? Ya. Sudah tahu anak kita apakah laki atau perempuan? Pahami lagi. Ini watak yang mana nih anak kita? Terus bakatnya yang apa saja, ya. Kemudian pahami kerja emosi pada anak. Maka kalau ini semua kita memahaminya, anak itu kita akan bisa lihat setiap hari dia melakukan kesuksesan. Karena patokannya berdasarkan 3 ini. Gitu. Kalau patokannya berdasarkan watak ibunya, watak bapaknya, gitu ya. Oh, itu kita akan ya tidak melihat setiap anak ini sukses. Ada aja salahnya tuh anak. Ada aja celaknya tuh anak gitu. Ya, itulah mengapa kita harus tahu dulu standarnya apa. Sehingga kita bisa melihat anak kita setiap hari melakukan kesuksesan, itu yang membahagiakan. Karena banyak sekali anak saya nih Bu Aisyah tidak sesuai harapan. Lah, tidak sesuai harapan.
Emang harapan ibu apa? Gitu, saya suka tanya begitu. Harusnya dia begini, harusnya dia begini. Kok harusnya sih? Ya, kita udah ngerti dulu nggak sih anak kita ini jenis kelaminnya apa, usianya berapa, wataknya apa, bakatnya apa, kondisi sekarang emosinya bagaimana. Baru tuh kalau kita sudah mengerti, memahami, bahkan menyadari, ini yang keren nih, tingkat menyadari. Maka nggak kalimat-kalimat bahwa anak saya tidak sesuai harapan, insya Allah itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Malah kita selalu bersyukur, terima kasih ya Allah, anak saya hari ini luar biasa. Ya Allah, nah inilah kehidupan yang kita bersyukur terhadap nilai-nilai kebaikan, kemudian kita merasakan bahwa nilai-nilai kebaikan itu bertambah setiap harinya, dan juga kebaikan-kebaikan yang sebelumnya semakin langgeng, itu berarti rumah tangga itu diberkahi Allah. Karena yang namanya berkah Allah atau diberkati gitu ya, itu tadi bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Jadi dicek aja masing-masing ya. Oke? Nah, kembali, kalau soal otak ini berkali-kali di dalam modul kami basicnya adalah otak ya. Otak manusia ini ada otak besar dan ada otak kecilnya. Dibagi menjadi dua belahan, belahan kanan dan kiri. Ini betul-betul dia terbelah ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya cerita terus belahan kanan kiri? Karena ada kaitannya dengan nanti tentang gender anak kita ya. Bagaimana proses koneksi di otak anak-anak kita, bahkan otak kita sendiri sebagai orang tua ya. Nah, di dalamnya ini berkali-kali juga saya sampaikan ada neuron. Sengaja saya ulang-ulang ini agar kita tambah paham dan tambah sadar ya. Neuron ini bahasa umumnya sel otak, jumlahnya 100 miliar. Dan yang luar biasa, satu neuron ini cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Kalau ada 100 miliar, berarti di otak kita ada 100 miliar komputer. Cuman beda-beda cara kerjanya ya. Lebih canggih komputer atau otak anak yang usianya lebih muda lagi. Saya sama Miss Anneke lebih canggih otaknya Miss Anneke tuh dibanding saya. Miss Anneke usia berapa nih? Muda banget soalnya. Saya sudah di atas 30 Ibu. Oh iya, tetap lebih muda kan, saya 54. Jadi sama-sama kita punya 100 miliar, tapi Miss Anneke lebih canggih lagi. Ya, nah itu. Oke, nah sekarang. Jadi setiap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, apa yang disentuh, apa yang digerakkan, apa yang dirasakan dari permukaan kulit ini nanti masuk ke otak. Dan tadi kabel-kabel atau neuron tadi terjadi sambungan-sambungan ya. Pertemuan lalu ini sudah saya jelaskan sangat detail. Hari ini saya sangat menceritakan lagi untuk kita tahu bahwa inilah sebetulnya yang mau kita sambung-sambungkan ya, kabel komputer atau kabel neuron di otak manusia. Apakah otak kita sendiri ataukah otak anak-anak kita? Ini yang sedang mau kita ya, menitipkan anak kita di sekolah. Ini yang mau yang mau kita sama-sama dengan Bapak Ibu guru menyambung-nyambungkan kabel ini. Memangnya kalau kabel-kabel ini tersambung jadi apa Bu Aisyah? Jadi sebuah memori atau jadi sebuah ingatan. Ya, saya saja misalnya waktu kecil diajarkan oleh ibu saya buang sampah pada tempat sampah ya nak, misalnya gitu. Itu tersambung di neuron kabel. Jadi saya mengerti bahwa ada peraturan di rumah ini buang sampah di tempat sampah. Gitu. Ya, ada peraturan di rumah ini ya, pada saat azan subuh bangun, wudu, sholat. Ya, setelah itu barangkali mau istirahat lagi sebentar sampai mungkin tambah setengah jam, itu nanti ada lagi itu peraturan itu gitu. Nah, setiap peraturan ya, prinsip-prinsip, arahan, nasihat, pelajaran yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu akan membuat sambungan di otak. Ya. Dan sambungan di otak kalau baru satu kali tersambung, dia belum kuat ingatan itu. Maka itulah kenapa dalam proses membimbing anak, mendidik, mendampingi perlu kita ulang supaya sambungannya tebal. Jadi gitu Miss Anneke.
Karena kalau ibu-ibu suka gini, Bu Aisyah, saya sudah kasih tahu, tapi dia lupa melulu. Lah memang harus dikasih tahu ya sesering mungkin. Terkadang memberitahunya dengan cara beda-beda gitu. Supaya sambungannya bukan hanya satu tapi banyak sambungan, bervariasi. Sehingga anak-anak dengan mudah, oh ini maksudnya ibu bapakku. Oh ini maksudnya bapak ibu guruku gitu. Itulah namanya proses repetisi. Jadi belajar itu perlu diulang. Ya. Nah. Kemudian dari badan ke otak ini atau dari otak ke badan ada penyambungnya. Namanya nervous system, sistem saraf. Ini jalanlah dari otak ini kabel-kabel saraf di tulang belakang kita sampai di tulang ekor kita. Nanti dari tulang belakang kita ini keluar kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Ya. Cara kerja kabel saraf ini sangat kompleks, sangat detail. Kita mungkin 1 jam atau 2 jam aja nggak habis kita pelajarinya. Ini bersemester-semester. Tapi supaya gampang kita belajar bahwa sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, ya. Jadi ada listrik yang jalan di badan kita ini. Ya, untuk apa Bu Aisyah? Untuk membawa pesan dari mana? Dari yang ada di otak kita ini. Dan pesan yang ada di otak itu ditangkapnya oleh indera-indera, mata, telinga, hidung, mulut, sentuhan, kulit, nah masuk di situ. Ya. Agar ada isinya otak, ya, diri kita atau anak kita itu tadi melihat, mendengar, mengecap, ya, itu namanya proses ya belajar atau mengambil ya peristiwa atau arahan itu masuk lewat indera kita, nanti masuk ke sini. Supaya badan ini melakukan seperti apa yang diajarkan, maka peraturan atau memori atau pelajaran nasihat yang ada di otak itu akan jalan ke sistem saraf. Maka ini akan membentuk perilaku, membentuk perangai, atau kalau bahasa agamanya membentuk akhlak. Ya, tentunya isi yang dimasuk sini adalah arahan-arahan yang cocok untuk anak ini, cocok untuk watak anak ini, cocok untuk bakat anak ini, cocok untuk apa gender anak ini, cocok juga untuk ya seperti apa yang diajarkan agamanya, seperti itu. Ya. Nah, kalau bicara lebih detail lagi begini, ya. Bagian depan otak kita ada namanya prefrontal cortex. Inilah tempat akal. Ya. Pada saat kita mengajarkan anak-anak, ya, ajarannya tuntunan hidup, prinsip hidup, nasihat, keteladanan, ilmu pengetahuan, keterampilan tadi yang ditangkap oleh indra tadi ya, Miss Anneke, itu nanti masuknya di otak yang bagian depan. Ini tempat akal ini. Ya. Terus sambung-sambung neuron tadi. Jadi sudah ada neuronnya Miss Anneke. Jadi kalau misalnya diajarkan anak-anak bangun pagi, ya lipat selimut ya nak. Nah, kemudian didengarkan, dia lihat contohnya, bahkan diajarkan oleh bundanya tangannya untuk melipat, itu masuknya ke sini nanti memorinya. Ya. Dan peristiwa-peristiwa memori indah, ya, kebaikan ibunya, kelembutan ibu bapaknya, ketegasan gurunya dan sebagainya, itu juga nanti terekamnya di sini. Makanya di sini selain tadi isinya tuntunan hidup, prinsip hidup dan lain-lainnya, ya, itu ada memori indah terekam di otak anak-anak. Memori indah. Itulah dalam proses membimbing kita, ya. Kalau bisa seindah mungkin gitu, seindah mungkin. Ya. Tentu ada hal-hal yang bisa juga anak keliru ya, anak keliru, anak salah ngelipetnya, ya nggak apa-apa juga, kan berproses. Ya, supaya anak-anak, oh ini ya ada yang kurang sedikit nah cara melipatnya, ajarin lagi gitu. Ngerti ya Bunda ya, Ayah, Bapak Ibu guru ya, di sini nih, di sini. Ini nggak peduli ya Bu Esa, nggak, tenang aja. Sampai umur 100 tahun ini belum tersambung semuanya. Ya. Kalau penuh memang sudah ada penuh neuron-neuron, cuman neuron-neuronnya itu belum tersambung semua. Artinya sampai umur 100 tahun pun kita masih bisa belajar. Makanya tadi kunci utama dari keseluruhan ini, hidup kita ini adalah belajar. Ya, belajar. Apakah nanti belajarnya ulet, belajarnya sabar, belajarnya mandiri, itu pokoknya belajar kuncinya. Ya, nah.
tadi kita belajar sama-sama tahu bahwa nanti kunci yang sukses pada anak-anak, satu, mengenal gender. Kenapa? Karena nanti sambungan di otak ini ya ada perbedaan ya antara otak laki-laki dan perempuan. Pertemuan lalu itu sudah kita bahas detail, tapi ada baiknya saya ulang lagi nanti sedikit ya agar teringat buat oleh ayah bunda yang pernah ikut atau ayah bunda yang baru pertama ikut, malah bisa mendapatkan oh kayak gitu toh informasinya ya. Nah, karena nanti sambungan ini ada beda antara laki-laki perempuan di usia-usia tertentu. Oke? Nah, sekarang selain otak akal ini, ternyata dalam otak itu ada satu bagian di tengah otak ya. Ini merah ini namanya. Ada kanan kiri, amigdala. Rupanya amigdala ini tempat ya untuk menghasilkan emosi sad, fear, and angry emotion. Ya. Tapi di sini juga tempatnya sad, fear, and angry memory. Gitu. Sehingga pada saat suatu ketika anak-anak ya menerima atau mengalami peristiwa yang bikin dia anger, ya marah, kesel, jengkel, itu terekamnya ya rekaman ini nih yang sambungan otaknya di sini di amigdala. Kanan kiri juga, ini juga otak ini prefrontal cortex kanan kiri. Ini juga kanan kiri. Termasuk juga para bunda yang punya ada pengalaman sedih atau marah, jengkel sama suami, itu masuknya nggak di sini loh bun. Ya terekamnya nggak di sini, tapi di sini di amigdala. Ini posisinya kurang lebih Miss Anneke di atas alis. Ya di atas alis, ya di atas alis. Coba ya, pegang ya di atas alisnya gitu. Kanan kiri coba. Kanan kiri Bu. Ada dua amigdalanya ya Bun. Nah ini di sini di atas alis. Walaupun dia nggak persis banget di belakang dahi, dia agak di dalam. Cuman kurang lebih lah di situ. Ya. Kalau di telinga ini ya ada yang mengatakan di depan telinga atau ada yang mengatakan agak di depan tapi atas sedikit gitu ya. Nah cuman itu tadi. Jadi bunda apabila tiba-tiba mengingat memori pada saat bunda sedih, kesel, marah, takut, silakan pegang di atas alisnya bun, ya pijit-pijit dikit, ya buat yang muslim bacakan salawat Allahumma sholli wa sallim, persis di atas alis ini, ya di atas alis, ya ini di sini nih bun, ya nah itu, situ tempatnya, ya. Tapi yang memori indah bun tempatnya lebih banyak, ya memori-memori yang sedih, fear ini takut, khawatir, bimbang, ragu, angry ini marah, kesel, jengkel, dendam, itu cuman kecil bun, makanya jangan dipenuh-penuhin, karena cuman kecil gitu kan. Nah hati-hati dari kecil pun kita ya manusia ini, apakah kita sebagai orang tua dan anak-anak ini bisa juga sudah mulai anak-anak kita terisi ya, terutama waktu kita mungkin pola asuh kita membuat luka padanya, kita ngajarinnya nggak sabar, ngegas ya, atau bahkan ya mudah-mudahan tidak ada sekarang ya, tapi mungkin ada 1-2 dicubit anaknya, dihardik, oh itu nggak masuk di sini, nggak masuk di prefrontal cortex ini, tapi masuknya di amigdala. Dan amigdala ini adalah bagian dari otak emosi. Ya. Maka tadi kunci ya, 3 kunci yang kunci ketiga itu tadi kita memahami emosian di sini. Ini emosi nih di tengah otak. Bahkan para ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia adalah otak emosi. Kalau sistemnya namanya sistem limbik, ya otak emosi ini dia. Ya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam. Nah, kemudian ada tadi Bu Aisyah bilang watak dan bakat di mana posisinya gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Otak emosi ini sering disebut sistem limbik. Nah, nanti sambungannya ada namanya batang otak ini yang ini. Itu otak reptil. Di mana batang otak ini bekerja untuk respon fight or flight, serang atau lari.
Karena batang otak ini diciptakan oleh Tuhan untuk melindungi tubuh manusia dari hal-hal yang berbahaya. Ketemu binatang buas ke orang yang buas, maka tubuh kita, ya, otak intelektual nggak nyala. Kalau misalnya kita ketemu binatang buas atau orang buas, ya begal lah, perampok, maka semua otak ini nggak nyala, yang nyala hanya batang otak. Cuman 2 respon tubuh, fight or flight, serang atau lari. Ya, kita tiba-tiba diserang binatang buas, kita kadang-kadang orang yang misalnya ada anjing gitu, anjing nyerang kita hush, itu fight. Ya, itu batang otak yang kerja. Atau mungkin bunda lari, itu flight, itu batang otak yang kerja. Atau tiba-tiba misalnya ada rampok gitu kan, ada rampok atau begal, otomatis semua otak nggak bekerja, apalagi otak akal nggak bekerja itu, maka yang bekerja adalah batang otak. Makanya jangan heran ada orang tiba-tiba untuk menyelamatkan diri dia pukul tuh si begal itu, atau bahkan dia tembak begal itu. Itu pertahanan diri, memang itu alami gitu. Namun karena batang otak ini ada di otak kita, kadang-kadang ya di kondisi-kondisi normal sekalipun, bukan diserang binatang buas atau orang buas, batang otak ini tegang. Tetap juga responnya fight or flight, tetapi yang lebih ringan. Apa itu? Ngeyel and ngambek. Nah, misalnya lagi ngambek, ya, itu berarti batang otaknya tegang, Miss. Ya, entah ngambek sama siapa ya, Miss Aneke? Sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Pernah nggak ngambek sama suami? Pernah sih Bu kayaknya. Otaknya lagi tegang ya? Ya lagi kenceng, kesel. Pernah ngeyel? Oh sering Bu. Itu berarti lagi fight. Nah, anak juga begitu. Dalam kondisi ya orang tuanya atau ibunya, ayahnya atau gurunya nampaknya sedang menekan dia, maka batang otaknya yang tegang. Maka dia ya responnya fight or flight. Karena dianggap bahaya nih. Gitu. Ngeyel atau ngambek. Ini dia. Ya ini dia yang batang otak ini. Oke? Nah, ditambah lagi nanti emosinya, marah. Oh, jadi bayangin nih, emosi di sini, batang otak di sini. Terkadang itu anak sudah kita kasih tahu kan, ya, bangun pagi nak, rapikan dulu tempat tidurmu nak, ya. Atau misalnya anak udah ngantuk banget, ya, kita udah ajarin di kepalanya di sini bahwa kalau mau tidur cuci kaki, sikat gigi, gitu kan. Tapi ngantuk banget bunda. Orang kalau ngantuk banget batang otak tuh tegang. Tetap aja kita paksain. Maka ilmu yang ada di sini terblokir sementara. Maka kalau ayah bunda mengatakan, saya udah selalu ajarin dia, setiap mau tidur, cuci kaki dulu, sama sikat gigi dulu, apapun keadaannya. Ntar dulu. Ya, ntar dulu, batang otak ini ada di otak anak kita. Ya, kalau ini lagi ngantuk, atau lagi capek, lapar, tegang ini. Nasihat yang di sini tuh terblokir sebentar. Supaya dia ingat lagi, maka rilekskan batang otak ini. Ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara ya kita kembali lembut gitu. Dan memaklumi kondisi dan situasi serta emosinya. Itu sebetulnya. Ya. Kalau watak di mana Bu Aisyah watak? Watak nanti kurang lebih ada di daerah sini. Ya. Ini saya kasih lihat batang otak ada panahnya ya Bun. Karena gini nih, posisi badan kita. Ini kan tadi kita udah belajar ya, sumsum tulang. Dalamnya sini ada kabel-kabel saraf. Kabel saraf itu membawa perintahnya. Kalau lihat posisi otak ya, adalah perintah nomor 1-nya dari batang otak. Perintah nomor 2 dari emosi, baru perintah nomor 3 dari intelektual. Gitu. Walaupun bunda sudah ada isinya nih, nasihat nih, kita aja orang dewasa ya, sudah banyak belajar seminar lah, parenting lah, ngaji lah dan sebagainya, udah ada isinya nih di otak ini. Tapi pas lagi tegang, ini kan terblokir, ini tegang kan, ini terblokir ini. Jadi perintah yang ada di sini, perintah fight or flight. Makanya kadang kita fight dulu. Ya, udah tahu sih di otak kita suami itu jembatan surga, tapi kalau lagi kesel, marah, batang otak kita tegang, kita ngeyel dulu. Padahal udah tahu ilmunya, laki-laki nggak suka dibantah oleh istrinya, udah tahu tapi terblokir Bu, gitu, ilmunya lupa. Maka kita kadang ngeyel dulu, karena ini perintah duluan sih. Anak-anak juga begitu.
udah disekolahkan, udah diajarkan sama guru-guru yang luar biasa, sekolah Montessori kan yang luar biasa nih, Masya Allah. Tapi pada saat dia tegang batang otaknya, ini ilmunya juga terblokir sementara. Terblokir sementara. Ya. Tentu jauh lebih bagus daripada nggak ada isinya otaknya kan gitu. Ya, ibu-ibu yang rajin belajar, rajin seminar, rajin parenting jauh lebih bagus karena isi di otaknya sudah ada gitu. Hanya kalau lagi terblokir sementara tetap aja ini fight or flight dulu, ngeyel atau ngambek dulu, atau kalau kita bahasa kita namanya denial di sini. Karena dia perintah dulu ke sumsum tulang untuk membentuk perilaku tadi kan. Paham ya? Maka rilekskan dulu ini. Gimana ngerilekskan? Gampang. Ya, basic semua manajemen ya respon fight or flight dan manajemen emosi adalah atur nafas. Atur nafas itu basicnya. Jadi bunda kalau mau ya rasanya aduh kepengen ngeyel atau pengen ya ngambek, tolong tarik nafas panjang ya bun. Coba tarik nafas dulu bun, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Pelan-pelan. Iya bagus. Lagi bun, kalau masih tegang tarik lagi nafas, buang lewat mulut. Akan bertambah cepat kerjanya kalau kita rubah posisi. Kalau bunda lagi kesel atau tegang otaknya, lagi berdiri, ya segera duduk bun, segera duduk. Kalau sudah duduk, segera nyender, kan gitu. Pokoknya rubah posisi, ya, nyender ke belakang, terus tarik nafas. Berapa kali Bu Aisyah? Bergantung. Bunda ngeyelnya sama siapa? Batang otak atau lagi marah sama siapa? Kalau saya ditanya, saya kalau lagi ngeyel sama anak atau saya lagi tegang sama anak, insya Allah 3 kali tarik nafas panjang sudah rileks batang otak saya ini. Ya, ilmu saya di sini tentang anak-anak langsung ingat, oh iya ya, anak-anak kan harus belajar mengalami ya hal-hal yang harus dialami, biarlah dia mandiri kan gitu. Ya, baru ingat tuh. Tapi kalau ngeyel sama suami atau ngambek sama suami, punten ya bapak barangkali bapak-bapak ada ya, ini pengalaman saya ya Pak ya. Itu 9 kali tarik nafasnya Pak. Baru batang otak saya rileks, barulah saya ingat bahwa oh dialah laki-laki yang dijodohkan Allah ya, dan dialah jembatan surgaku, gara-gara dialah aku cepat. Itu baru ingat itu ilmunya. Ya, ada yang sama Bu? Kalau sama anak cuman sebentar 3 kali tarik nafas, sama suami 9 kali. Ada yang sama Bu? Kalau ada yang sama itu sangat wajar. Miss Aneka begitu nggak? Sama Ibu, kayaknya suka hilap tiba-tiba. Nah iya, pokoknya tarik nafas aja. Patokannya apa Bu Aisyah? Kalau tahu bahwa batang otak udah rileks, patokannya adalah ilmunya ingat lagi. Atau patokan paling gampang, udah bisa senyum lagi. Udah itu. Kalau bunda lagi tegang, senyum sama suami susah, tarik nafas lagi. Sampai bunda bisa senyum lagi. Terus ingat lagi ilmu. Oh iya ya, laki-laki kan emang gitu. Jadi basicnya tarik nafas panjang. Tapi kalau nanti mau lebih dalam lagi, sesuai kita punya agama atau tuntunan hidup masing-masing, ya itu lebih dahsyat lagi. Ya. Contoh misalnya buat keluarga muslim, selain tarik nafas, segeralah istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena waktu melafazkan istighfar itu ada karbon dioksida yang dikeluarkan dari mulut dan hidung akan tarik oksigen panjang. Coba deh beristighfar ya buat teman-teman yang muslim. Astagfirullahaladzim. Hidung langsung tarik oksigen dah. Coba Miss Anna ke istighfar, coba astagfirullahaladzim. Terasa nggak hidungnya langsung tarik oksigen? Ya, nah ini ya dokter. Iya, gitu. Ya, itu nanti kalau lebih dalam lagi teknik manajemen emosinya atau manajemen respon fight or flight-nya. Ya, kalau masing-masing agama pakailah caranya itu. Ya, astagfirullahaladzim. Dan rubah posisi. Ya, yang ngajarkan rubah posisi itu Rasulullah. Apabila marah berdiri duduk. Bahkan sampai duduk pun belum bisa senyum bunda, belum bisa lagi ingat ilmu yang kita pelajari selama ini, disuruh rebahan. Suruh rebahan, tidur.
ya. Rebahan sambil istighfar. Gitu. Oke? Sekarang, watak itu di daerah sini, namanya lobus parietalis. Ini pun perlu kita pelajari. Karena setiap orang dalam nanti memanage emosinya, ya ini kunci. Tadi kita belajar kunci ketiganya ini, itu dipengaruhi oleh watak. Maka watak, kaitan watak dengan emosi ini yang namanya temperamen. Ya. Dan watak itu genetik. Bunda kadang suka marah sama anaknya, taunya wataknya sama bundanya. Atau seorang ayah marah sama anaknya, taunya wataknya sama ayahnya. Dan unik sekali ya di dalam temuan-temuan empiriknya begini, Miss Anake. Ya, ada namanya teori bercermin. Seorang ayah sering marah sama anak laki-lakinya, ternyata mirip dia. Kadang mirip mukanya, plus mirip wataknya, plus mirip gendernya. Kayak orang bercermin. Orang bercermin kan yang dilihat yang salah kan? Ah ini kurang, ah ini kurang, ah ini kurang kan gitu. Ya. Jadi seringnya kita orang tua ini, ayah bunda ini pada saat lebih cepat marah sama anak yang ternyata wataknya sama dengan dia. Karena mungkin dia lihat ini, waktu saya kecil kayak gini, jadi saya harus betulin dia begini. Nah itu bawah sadar ini, ya ini yang disebut bawah sadar karena kerja dalam otak. Apalagi otak yang memang dari awalnya sudah ada, emosi ini sudah ada. Makanya dia menjadi bawah sadar, subconscious. Watak itu sudah ada, makanya kuat ini jadi subconscious. Ya. Nanti ada lagi bakat itu sudah ada dari lahir, itulah menjadi subconscious. Yang conscious mind justru yang ini, ilmu-ilmu, tuntunan hidup, nasihat, teladan, pengetahuan yang memang baru kita masukkan setelah kita lahir. Ini conscious mind. Tempatnya juga tidak selebar subconscious, makanya kekuatannya kadang 10% sampai 12% aja untuk membentuk perilaku. Itulah jangan heran, banyak juga orang belajar ya parenting, tapi kok masih marah aja ya? Karena ini emosi kan di subconscious, ya. Nah, oke, nanti kita belajar. Bakat juga ada di otak ini. Kalau watak bawaan itu biasanya ya, nanti ada introvert, extrovert, ambivert gitu ya. Dan watak ini nggak bisa hilang, watak ini nggak bisa berubah, hanya bisa dipoles, hanya bisa diukir. Cara mengukirnya itu tadi, belajar tuntunan hidup, prinsip-prinsip hidup, dengarkan nasihat untuk itulah namanya yang istilahnya membentuk karakter gitu ya. Bakat lebih banyak lagi, setiap anak, setiap manusia itu bakatnya itu programnya antara 8 sampai 9 jenis. Hanya memang semua program itu nggak semua dominan ya untuk bisa dinyalakan. Makanya sering bakat ini kadang-kadang suka lupa distimulasi, maka artinya disebutnya bakatnya terpendam, karena bakat ini sifatnya laten, Bu Anika, Mas Anik. Itulah kenapa sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang punya ekstrakurikuler banyak, atau punya permainan banyak, punya program banyak untuk menstimulasi bakatnya anak-anak di sini. Dan asiknya sekarang ada ya teknik-teknik untuk mendeteksi bakatnya anak-anak. 8 besar itu, itulah yang disebut multiple intelligence, ya, kecerdasan majemuk. Kalau bahasa ya awamnya bakat. Nah, bakat ini nanti bisa berkaitan dengan batang otak. Batang otak ini merilekskannya satu tadi dengan tarik nafas panjang, kedua dengan berzikrullah ya, atau dengan patokan tuntunan agamanya masing-masing. Untuk Islam berzikrullah ini akan rileks langsung ya. Ketiga, ada yang berkaitan dengan bakat. Nah, inilah biasanya supaya batang otak ini rileks, itu ada istilahnya me time. Me time. Me time ini berkaitan dengan bakat. Ya, Miss Anake kalau me time ini sukanya apa? Jalan-jalan Bu ke mall. Wes. Lihat-lihat aja sih Bu. Itu biasanya ya berkaitan sama perempuan. Plus yang punya bakat kecerdasan kinestetik, seneng bergerak. Maka me time-nya supaya batang otaknya rileks, yaitu jalan-jalan, malah jalan-jalan. Kan gitu ya. Ada orang lihat tanaman, lihat kebun. Itu berarti dia punya bakat di sini, kecerdasan naturalisnya yang dominan. Maka me time-nya lihat-lihat tanam, malah nanam-nanam. Me time-nya, maka batang otaknya ini dirilekskan gitu ya.
Ada orang me time-nya ya tidur, istirahat sambil dengerin musik. Oh, berarti dia punya kecerdasan musikalis. Gitu. Jadi me time itu nanti dipengaruhi oleh bakat yang dominan di otak kita masing-masing. Begitu juga kita lihat anak kita. Ya, apa sih bakat dia gitu. Ya, kalau dia lagi stres atau misalnya mau ada ulangan, malah dia main basket, itu nggak usah dimarahin. Kamu nih mau ulangan malah main basket. Itu me time dia. Dia sedang merilekskan batang otaknya supaya pelajaran yang sudah masuk sebetulnya sebelum-sebelumnya itu bisa diakses. Cuman karena bakatnya kecerdasan kinestetik seperti Miss Anneke, yang salah satunya memang senang olahraga, itu manifestasi dari kecerdasan kinestetik, maka dia main basket. Mau ujian main basket gitu. Kamu nih mau ulangan besok malah main PlayStation atau malah main game online, itu bakat juga, Bun. Ya. Berarti dia tegang batang otaknya, dia rilekskan dengan me time-nya main game online. Biasanya anak-anak yang langsung larinya main game online itu kecerdasannya namanya visual spasial. Kecerdasan, basic kecerdasan untuk bisa ya ilmu ukur ruang. Ya. Itu calon-calon arsitektur, calon-calon teknokrat, itu punya bakatnya kecerdasan naturalis. Calon-calon pilot, calon-calon desainer, itu kecerdasan naturalis. Kecerdasan visual spasial. Ya, kalau naturalis tadi tanaman, tumbuhan, ya binatang, masak, itu naturalis. Dan dalam rangka batang otaknya supaya rileks kembali, supaya ilmu yang dipelajari kemarin-kemarin, karena pelajaran itu ditangkap oleh mata, telinga, ucapan, ya tetap jalannya dari sini nih, batang otak emosi, baru masuk ke otak akal. Maka ini kalau nggak rileks, ilmu itu hanya sampai di sini dan hanya diingat 1 kali 24 jam di sini. Yang lama ilmu itu diingat, yang lama nasihat itu diingat, yang lama tuntunan hidup itu diingat kalau masuknya ke sini. Terlama itu seumur hidup. Cuman kadang-kadang sering terblokir oleh ya otak emosi dan batang otak ini juga kan gitu. Ya, ini dia. Ya, jadi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu, dia tahu besok ulangan, terus dia melakukan sesuatu. Ada yang dengar musik aja, ada yang malah main basket atau main yoyo, ada yang malah main game, ada yang malah ya minum aja, minum hot coklat. Nah, itu karena me time dia yang berdasarkan bakat. Kasih waktu lah. Ya, malah kita bisa nimbrung di situ, ngobrol ya. Lagi me time ya nak, kita kasih nama. Apa Bun? Me time. Oh ini namanya me time ya kayak gini. Iya. Ya. Mau ada ulangan besok? Iya Bun, makanya aku stres banget. Nah anak kan cerita kan, aku stres banget, makanya aku mau ya main-main basket dulu Bun. Atau tadi aku mau nonton dulu Bun. Oke. Ngerti gitu. Ya, mudah-mudahan ya Bunda doain juga cepat rileks batang otaknya, ya jadi gampang belajar. Udah gitu kan. Enak kan kalau gitu, ya nggak usah melulu kita menjadi orang tua yang wanting to control. Harus gini, semua harus. Makin kita semua harus, batang otak semakin tegang. Harus gini, harus gitu. Harusnya kan, iya harusnya kan. Ya, dulu kita begitu, makanya kita tegang batang otaknya. Ya, akhirnya belajar sistem kebut semalam. Memang ingat, cuman 1 kali 24 jam doang ingatnya. Karena tegang. Ya, kita belajar malam karena tegang, ya memang masuk, tapi masuknya di batang otak. Ingat 1 kali 24 jam. Besoknya guru bilang, ya ulangan ditunda minggu depan. Udah deh. Pelajaran yang kita pelajari yang cuman ingetnya 1 kali 24 jam langsung sirna. Mau nggak mau nanti belajar ulang lagi pas minggu depan sistem kebut semalam lagi. Harusnya rileks belajar supaya masuknya ke sini. Kan gitu. Oke? Nah, ini kita belajar. Tadi kan makanya saya mohon izin Miss Anneke untuk ini tinjauan neuroscience karena apa yang saya pelajari dan saya kuasai adalah begini kerja otak. Dan menurut saya kalau kita belajar sedikit tentang kerjanya otak, maka akan jauh lagi menjadi orang tua yang bijaksana. Ya, pola parenting bijaksana. Nggak perlu yang otoriter, bukan yang permisif, bukan yang helikopter parenting, bukan.
ya, yang bijaksana. Karena kita udah tahu, oh kerja otak begitu. Ya. Kemudian itu tadi ya, otak kita kan kiri kanan ya, tadi ya. Itu yang menemukan tugas fungsi kiri kanan otak kita namanya Dr. Roger Walcott Sperry. Dia seorang neuropsikolog ya dari Harvard USA. Ini tahun 81 dapat Nobel. Ya. Yang kiri dan kanan ternyata otak manusia beda. Ya, tugas pokok fungsinya Tuhan buat. Belah kanan itu ada imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik atau irama, teknologi, sintesa. Kiri adalah ya hemisfer atau bagian otak yang punya tugas pokok dan fungsi bahas bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, mendalam ya, analisa. Kok gini ya? Itu analisa. Loh kok gini ya? Loh kok memang manusia punya otak kiri kanan. Artinya apa? Kita bisa serius, kita juga bisa rileks, ya kan? Misalnya kalau lihat gambar kayak gini, ya kesan terhadap otak kiri apa? Kayaknya sangat berpikir dengan gimana gitu, Bu. Berat ya. Berat, serius gitu ya. Kalau lihat kanan kan asik ya, rileks ya. Iya, tapi kan, tapi kan kita punya dua-duanya. Berarti kita bisa serius, kita bisa rileks. Nah, tapi perkembangan otak kiri kanan anak-anak, sambungannya ya, maksudnya sambungannya itu beda. Kita lihat ya. Jadi bukan kanan kiri volumenya, tapi sambungan tadi neuronnya. Pada anak perempuan, ya sejak kecil bahkan sejak bayi, yang berkembang duluan itu otak kiri kanannya seimbang, gitu, seimbang. Kalau laki-laki, otak kanannya dulu yang lebih dominan, sambungan sarafnya. Kita tahu tadi otak kanan, otak rileks, otak benda, otak main, ya kan? Ya, otak teknologi, yang kiri yang otak serius, gitu. Yang punya anak perempuan tentu waktu kecilnya anak perempuan karena otak kiri kanannya seimbang maka lebih asik diajak ngomong karena otak bicaranya udah nyala nih Miss anaknya. Otak hitung-hitungannya udah nyala, otak teraturnya udah nyala, makanya anak perempuan lebih teratur. Ya, hanya beberapa anak perempuan yang agak kurang teratur itu karena wataknya yang ekstrovert gitu. Ya kan? Nah, anak perempuan pernah nggak Miss anaknya dengar ya anak perempuan? Anaknya laki apa perempuan Miss? Ya. Perempuan Ibu. Perempuan usia berapa? Sudah 8 tahun. Oh, dari kecil ingat kan anak perempuan udah bisa ngomong kan? Udah bisa lancar. Bicara, udah lancar, kenes dan kalau mau pakaian juga antara otak kiri dan kanannya seimbang. Bunda, aku pakai pink aja karena sepatu aku pink kan gitu. Ya, warna kan di kanan, keteraturan di kiri, menganalisa di kiri, ya. Nah, yang kanan selain warna adalah sesuatu yang menyenangkan kan gitu. Iya. Anak laki dari kecil, ya dia nggak terlalu peduli sepatu sama celana sama bajunya nggak usah sama nggak masalah. Anak laki belum bisa bicara karena otak bicaranya di kiri, tapi udah jago main game, sudah jago buka HP ibunya, sudah jago main gadget karena otak kanan, otak teknologi. Ya, Miss anaknya punya anak laki? Belum Bu, baru 1. Ya, saya doakan insya Allah ada ya. Jadi amin. Nanti menjadi pendidik tahu bagaimana menghadapi anak laki dan anak perempuan ya. Kalau saya alhamdulillah anak lakinya 4. Jadi belajar tentang otak laki-laki ya. Ini Miss Eka saya kenyang sama otak anak laki. Makanya saya senang belajar otak pria wanita dan saya senang ulang-ulang supaya kita tambah paham. Nah ini kayak gini nih. Jadi kapan laki-laki ini yang kirinya bisa seimbang dengan kanan? Nah kita lihat nih ya. Ini waktu itu saya sudah bahas tapi nggak apa-apa saya ulang. Ya. Jadi dari 0 hari sampai ya 6 tahun perempuan sambungan neuron di otaknya kiri kanan seimbang. Laki-laki kanannya dulu yang dominan daripada kirinya. Untuk memperkenalkan baca tulis kepada anak laki beda sama anak perempuan. Anak perempuan duduk manis itu udah bisa karena kiri ini tentang disiplin, duduk manis, cuman lihat tulisan gambar bisa. Anak laki, ibu suruh duduk manis untuk belajar membaca, menulis, sakit kepala ibu nanti. Karena otak kanan yang dominan. Maka pendekatannya adalah ajak aja loncat-loncat tuh anak, atau beli aja ya, atau tempelkan tulisan-tulisan di benda-benda.
Saya waktu itu mau ngajarkan tulisan bola saja, beli bolanya, tempel tulisan bola di situ. Ya, mau ngajarkan bahwa ini meja, tempel aja di tulisan di meja itu tulisannya meja. Itu anak laki gampang. Jadi baca tulis berhitungnya ya pada anak laki-laki itu dibantu dengan otak kanannya, yaitu otak benda, otak teknologi. Maka sekarang luar biasa, kalau kita mau ngajarkan anak-anak dengan teknologi digital, pakai gadget, itu cocok banget. Karena otak kanan baik laki-laki sama perempuan berkembang luar biasa. Apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki. Ya, karena sebetulnya digital itu kan, atau gadget itu media saja. Yang diciptakan ya terinspirasi dari kerja otak. Kerja otak. Oke, nah. Kemudian 6-12 tahun perempuan tetap kiri kanannya yang seimbang, laki-laki masih kanannya, tapi kirinya sudah mulai berproses. Makanya dikatakan dalam ilmu otak, laki-laki di usia 6 tahun barulah siap belajar membaca, belajar berhitung, belajar menganalisa, belajar disiplin yang jauh lebih baik dibanding waktu usia-usia sebelumnya gitu. Makanya ngajarin anak laki nggak usah bosan, Bun. Nak, lipat selimutnya, Nak. Udah lipat selimutnya mencong-mencong, udah terima kasih ya, Nak. Udah gitu aja. Ayo, Nak, piringnya taruh di dapur, Nak. Udah. Ya. Kalau perlu ibu contohin, karena otak kanan ini otak contoh. Ya, karena otak gerak. Ya, kayak gini ya. Bahkan ajak aja anak-anak cuci piring sekalian, dan anak lagi paling senang cuci piring. Kenapa? Main air. Di usia-usia ini, main sabun gelembung-gelembung. Udah nikmatin aja. Kadang kita aneh, kita mau ajak anak untuk main nyuci piring atau mengenali yang namanya mencuci, tapi ketika anak itu main sabun gitu ya, main gelembung, karena memang otak kanan baik anak laki dan anak perempuan sedang berkembang, kita marah juga. Jangan main-main. Ya, gimana sih? Ya, nah, kemudian 12-18 anak perempuan tetap kiri kanan yang seimbang, laki-laki masih kanannya ya, dan kirinya baru dia baru lebih kencang lagi. Makanya anak-anak SMP, anak laki pada SMP SMA ya sudah mulai bisa jago analisa, ya mulai tertarik pada pelajaran-pelajaran yang kronologis, ya detail, mendalam gitu. Nah ini. Dan tentu seimbangnya di atas 18 tahun. Itulah anak laki-laki pada saat kuliah baru terlihat antara otak kiri dan kanannya seimbang. Antara otak sintesa itu kanan. Otak mengambil hikmah ya, otak ini nih. Ya, otak yang teknologi dan sebagainya. Dan otak analytical dia seimbang. Itu baru di mahasiswa. Makanya anak laki-laki itu keren banget waktu di mahasiswa. Kalau di TK masih cemen gitu ya. Di SD masih jarang sekali anak laki-laki di SD dia ranking 1 otak kanan, yang bagus matematikanya, bagus berhitungnya, bagus bahasanya, disiplin dia, rajin datang ke sekolah. Itu otak kiri, itu banyak didominasi oleh perempuan. Saya bukan katakan tidak ada ya, jarang sekali. Ya, tapi pas mahasiswa, IP tertinggi biasanya pada laki-laki, ketua senat laki-laki, ketua BEM laki-laki, laki-laki keren banget ya. Ya. Perempuan memang Allah kasih otaknya keseimbangan seperti ini. Ini yang perlu harus kita paham. Ini kunci loh. Ini kunci. Sehingga dari pertama, Bunda, kalau misalnya Bunda merasa anak saya masalah, oke, sekarang belajarnya sebagai kunci untuk sukses ya. Anaknya laki atau perempuan? Nah, misalnya gitu. Kayak Miss Anneke, beliau anaknya perempuan, di usia 8 tahun, kan di sini kan. Ibu terhadap anak perempuan mungkin jauh lebih gampang, karena otaknya sama sebetulnya. Perkembangan otaknya sama. Anak perempuan kiri kanannya seimbang. Itu tinggal ya kita ajak ngomong aja, terus ajak kita berimajinasi. Ya kan gitu. Terus kunci pada anak perempuan ya apa? Pada saat anak perempuan bicara, anak perempuan bercerita, tolong lihat wajahnya. Maka anak perempuan akan tersentuh dia di hatinya. Sentuhlah dia di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Asik. Itu pada anak perempuan, ya, kapanpun umurnya, kan gitu. Tapi kalau misalnya anak kita laki-laki misalnya udah berumah tangga, kami kayaknya masih muda banget sih. Sudah, Bu, alhamdulillah. Anak laki apa perempuan? Alhamdulillah laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki usia berapa? 2 tahun, Bu. Nah, berarti di sini kan? Di sini kan? Main terus anak lakinya? Loncat-loncatan terus?
Iya, pokoknya gerak banyak ya Bu ya. Iya, itu laki banget namanya, laki banget. Bisakah kita ajarkan disiplin? Bisa, tapi pakai otak kanannya. Ya, pakai otak kanannya. Bisakah kita ajarin dia untuk merapikan mainan? Bisa, pakai otak kanannya. Ya, kita siapkan kotak-kotak mainannya warna-warni, karena warna-warni di sini kan, ini warna-warni. Ya, waktu ngerapiinnya sambil nyanyi, ya, atau sambil pakai musik karena ada musik di sini, atau sambil loncat-loncatan, ibunya kasih contoh gitu. Maka dia rapi. Ya itu yang saya bilang kuncinya, tahu dulu dong ini anak laki apa perempuan, di usia berapa. Nah ini, oke. Nah, kemudian ya tadi posisi otak kayak gini, maka nanti pesannya kan akan jalan nih ke badan kita, ya ke badan anak kita juga. Ini yang nanti membentuk akhlak, membentuk ya perilaku, perangai dan sebagainya, ya gitu. Nah. Oh my god, Schooling Kids bikin aku jadi princess. Gitu. Nah, apa tuh buat Esa ubun-ubun? Nah, memang ada ubun-ubun di atas kepala kita. Di bawah ubun-ubunnya hati-hati. Dari kecil anak-anak, apabila dia terlalu sedih, terlalu takut, terlalu cemas, terlalu ya, bukan sedih takut itu boleh, tapi kalau terlalu takut, terlalu sedih, terlalu marah, ya, maka ada bagian otak yang di bawah ubun-ubun ini yang akan terganggu. Ya, ini akan terganggu. Ini disinilah yang nantinya anak-anak sering rusak otaknya di sini. Maka pada saat nanti dia besar, ya dia menjadi atau terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan karena di bawah ubun-ubun yang harusnya itu prefrontal cortex yang isinya tuntunan, yang isinya memori-memori indah. Kalaupun ada memori sedih yang tidak terlalu masuknya di sini, tapi kalau terlalu sedih, terlalu takut, terlalu marah, ini yang dirusak ini di bawah ubun-ubun. Ya, di bawah ubun-ubun. Oke, bahayanya apa? Ini yang akan menjadi gangguan kepribadian, ya di sini. Ya, nah, oke. Sekarang kenali emosi, ya tentu kita harus kenali emosi kita sebagai orang tua, emosi pasangan kita dan emosi anak-anak. Ya. Karena tadi otak emosi di tengah otak tadi kita sudah lihat, tapi kita lihat makin dalam. Ini namanya limbic system. Ya, sistemnya ini bekerja nih banyak banget ini, ya organ-organnya. Ternyata limbic system bukan hanya ada pada manusia, ada juga pada hewan golongan mamalia. Maka ini terkenal istilahnya mammalia's brain, otak mamalia di sini. Ya. Pada anak-anak yang belum balik, ya, itu jenis emosinya sekitar ya 4 jenis ini. Sedih, takut, marah, senang dengan berbagai variannya, ya. Ini juga yang ada pada binatang mamalia, ya ini, ya. Jadi kita harus ngerti nih. Nah, artinya ya tadi kan otak emosi, otak reptil. Sekarang saya mau kasih lihat yang batang otak yang tadi kita cerita bahwa dia responnya fight or flight. Coba ya, besar sekali bukan? Tuh. Bisa Anda lihat ya, batang otak manusia tuh besar sekali. Makanya ngeyelnya juga cukup besar. Ya, ngambeknya cukup besar karena batang otak tuh besar. Otak ilmu di sini, ya. Jadi tolong maklumi pada saat anak-anak batang otaknya tegang, maka dia fight or flight. Itu tadi batang otak, ya. Jadi suatu saat anak merasa pada saat kita mendampingi dia, mendidik, mendampingi ya, dia belajar sesuatu, kemudian dia bilang, "Bunda, aku bosan." Ya, padahal yang dia pelajari adalah kitab suci misalnya ya. Boleh dong anak bosan. Boleh, orang batang otaknya tegang. Ditambah lagi anak laki. Anak lagi kalau udah lapar, haus, ngantuk, itu batang otaknya cepat tegang. Ya. "Bunda, aku capek. Bunda, aku nggak ngerti. Bunda, aku kesal. Bunda, aku lapar." Nah, ini anak laki kan contohnya anak laki. Itu Bunda harus ngerti. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Batang otaknya tegang. Sama batang, selain batang otak, tadi otak emosi atau sistem limbiknya yang sedang tegang. Maka berhentikan dulu pelajaran-pelajaran itu atau berhentikan arahan-arahan itu, kita tanya dulu ya, adik kenapa, kakak kenapa, lapar, haus, ngantuk, ya, aku lapar, kita makan dulu yuk, udah makan aja, ya. Anak laki-laki itu pusat makannya lebih lebar dari perempuan, bahkan bisa lebih lebar dari bundanya itu pada anak laki-laki.
Kadang anak laki-laki kan udah ngomong lapar, bundanya masih ngeyel. Tanggung, ya 2 nomor lagi tugasnya. Ayo kerja 2 nomor lagi gitu. Padahal anak laki kalau dia bilang aku lapar, itu sudah setengah jam. Itu nahan lapar, Bunda. Kita nggak rasa karena ya otak makan kita itu kecil pusatnya. Kita selalu tanggung. Itu yang bikin anak laki ngamuk, tantrum dan sebagainya. Ya Bun, jadi ya ini paham ya. Saya mau tekankan di batang otak nih, di kunci-kunci ini. Karena nanti apapun yang kita pelajari memang sudah masuk. Tapi batang otak nih kalau kunciannya nggak bisa dibuka. Ya itu tadi, merelaksasikan emosinya, merilekskan batang otaknya gitu. Ya. Jadi membangun kecerdasan emosi anak itu satu, ya jadilah teladan ahli mengelola emosi. Artinya anak nggak apa-apa lihat bunda yang lagi sedih, lagi capek, lagi marah dengan bunda duduk di kursi, tarik nafas, istighfar, nggak apa-apa. Anak-anak harus tahu bahwa oh ternyata emosi itu bukan hanya pada dirinya, pada orang dewasa juga. Oh cara mengelolanya begitu, duduk, tarik nafas, istighfar. Dia harus lihat. Jangan juga merasa kita sebagai super mom, nggak usah. Karena nanti anak-anak nanti merasa bahwa aku nggak bisa jadi kayak ibuku, aku nggak mau jadi ibu, nggak mau punya anak, gawat gitu. Biarkan anak melihat bahwa kita pandai mengelola emosi, karena anak harus tahu bahwa ada emosi Allah ciptakan. Ya, ada 4 jenisnya: sedih, takut, marah, senang. Ya, kalau itu muncul, cara mengelolanya gini. Jadi anak-anak nanti ngerti cara mengelolanya. Ya, itu tadi kan, kenalkan ragam jenis emosi. Ajari anak menerima emosi sebagai hal yang wajar. Makanya ada istilah teknik namanya validasi emosi. Kakak kenapa? Takut ya? Bunda, aku takut pergi ke belakang. Oh, kakak takut? Iya, Bunda. Itu jadi namanya menerima emosi. Ya, baru tanya, kenapa yang bikin takut apa? Gelap. Oh iya, itu betul. Gelap itu bikin takut. Bukan label. Kakak penakut amat sih? Oh. Lain itu. Pakai awalan P itu melabel negatif. Bukan validasi emosi, bukan mengajari anak menerima emosi. Gitu. Ya. Kakak, tadi kakak bilang apa? Katanya udah ngerjain 10. Padahal tadi Bunda lihat 7 loh, Kak. Kenapa kakak bilangnya gitu? Nah, itu kan lebih enak. Sebab kakak lapar Bunda. Kalau kakak bilang baru 7, Bunda suruh ngerjain lagi 3, kakak lapar banget Bunda. Jadi anak kita kadang berbicara ya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan karena kondisi-kondisi sebelumnya ya kita tidak memahami kebutuhan dia. Itu namanya memvalidasi emosi. Kakak kenapa ngomongnya kok berbeda? Keliru kalau bilang kakak pembohong. Nah, maka akan betul-betul jadi pembohong loh Bunda anaknya. Karena awalan pembohong, awalan P itu membuat ya anak itu ya betul-betul tersinggung dan anak itu otak yang akan terjadi sambungan pembohong akan jadi pembohong betul-betul. Saya kalau ada orang tua curhat sama saya, Bu Aisyah anak saya pembohong. Saya meyakini bahwa pernah anak itu disebut pembohong oleh bapak ibunya. Kadang bisa jadi waktu itu bapak ibunya belum belajar. Itu hilaf kan? Ya, hilaf. Oke, maka validasi caranya itu tadi. Kakak bohong ya, itu juga masih kurang enak itu. Kakak kenapa? Kok bilangnya A padahal B? Itu lebih enak. Ya, nah. Kemudian apa lagi? Saling belajar menceritakan emosi. Anak-anak saya tahu kapan saya sedih, kapan saya marah, kapan saya karena cerita. Ya Allah, nah tadi ibu kesel banget ya, misalnya gitu. Cuman menyatakan jenis emosinya kesel banget. Sama siapa Bu? Biasa sama ayah. Gitu. Tapi nggak perlu tahu apa cerita detailnya karena anak-anak kadang-kadang belum sanggup untuk menampung apa detail ceritanya. Hanya cuma bilang aku kesel. Tapi Bunda sudah lepas keselannya, tadi sudah istighfar. Oke. Aku juga tadi kesel Bunda, sama siapa? Sama guru matematika aku. Masa dia nggak gitu kan anak-anak kan? Ya udah ngajarin aku, kita nggak ngerti, marah-marah lagi ya. Ya sudah biarin dia cerita emosinya. Nggak usah juga kita teleponin cari mana tuh guru matematikanya, mana, nggak usah juga begitu. Ya, karena untuk sekedar saling belajar menceritakan emosi. Ya kan? Nggak usah juga dipancing anak kita ya. Besok
kasih lihat bunda, yang mana guru matematika kamu? Jangan juga kayak gitu. itu nanti anak tambah marah. Biarin aja dia cerita, dengerin bun. Nggak usah juga kita bilang, nggak boleh gitu. Ya, gurumu itu pengganti bunda orang tua di sekolah. Nanti durhaka kamu kesal sama guru matematika. Nggak usah juga digituin bun. Biarin aja dia cerita. Karena waktu dia bercerita, batang otak yang tadinya tegang rileks kembali. Jadi dengerin doang. Kita tuh cuma butuh anak-anak kepengennya kita dengerin doang. Ya. Paling kita memvalidasinya, ya, bunda paham kok nak. Ya, bunda juga kalau jadi kamu mungkin kayak gitu. Udah gitu doang, udah enak, tenang. Ya. Nanti kadang-kadang anak suka gini nih, misalnya aku juga sih yang salah. Aku ya PR-nya belum, kan dia udah bilang gitu, ya kan? Maka ini kan enak kalau kita bisa membuat anak-anak ya membangun kecerdasan emosi pada anak. Ya ini aja 4. Ya. Nah, ya sekarang watak nih. Watak, karena watak ada di otak. Lewat sistem saraf ini, program watak yang dibawa dari lahir itu nanti membentuk perangai, membentuk sikap, membentuk perilaku. Bahkan watak itu membentuk sudut mata, sudut bibir, sudut mulut, cara berdiri, cara duduk dan sebagainya. Itu watak. Ini lagi kunci ini yang kita harus tahu, kita harus paham. Memang belajar watak butuh waktu berhari-hari ya, misalnya anak. Tapi hari ini saya kasih pelajaran watak yang sangat simpel. Ya, apa itu? Ya, pembagian 3 besar watak: introvert, ekstrovert, ambivert. Ambivert separuh-separuh, separuh introvert, separuh ekstrovert. Apa cirinya? Ya sudah kita pelajari ya cirinya ya. Sebelum kita mempelajari watak anak, coba kita pelajari watak kita masing-masing. Ya. Orang introvert ya, ini adalah orang yang lebih memilih ada di tempat sepi atau di dalam ruangan. Kalau ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Bunda ada nggak kayak gitu? Ya, wis anaknya yang mana ya? Satu lagi saya kasih tahu ya. Kalau ambivert tergantung sikon. Kadang mau di rumah aja, kadang kepengen keluar, kadang di rumah gitu. Itu ambivert. Karena ambivert ini separuh introvert, separuh ekstrovert. Wis anaknya yang mana coba? Saya ekstrovert, dokter. Semangat ketemu orang kan? Iya. Nah, iya. Kemudian introvert lebih produktif di tempat tertutup. Ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka. Ambivert bisa keduanya. Ya, cuman separuh-separuh ini. Ya, nggak all out sebetulnya ambivert ini. Semua watak bagus ya, gitu. Ibu-ibu yang introvert waktu suruh di rumah, ya dia lebih produktif di tempat tertutup. Lebih senang juga ngerjain apa-apa sendiri. Itu yang introvert. Sama juga anak-anak introvert, dia lebih senang kerja apa-apa di rumah. Maka, sewaktu lockdown, pelajarannya online, anak introvert itu sebetulnya lebih suka online. Tapi ekstrovert yang sudah mulai bosan dengan online. Termasuk ayah bunda yang ekstrovert, bosan dengan ya Zoom online. Makanya kepengen yang offline, yang langsung ketemu. Karena ekstrovert. Kalau ambivert ya tergantung. Di rumah juga aku suka, di luar suka, itu ambivert. Ambivert ini sukanya hybrid. Ya, nah ini harus ngerti juga. Maka di dalam kondisi pandemi yang menjadi endemi ini, ya, endemi ya. Jangan heran juga kita masih kadang ya pakai online, kadang juga pakai offline atau hybrid. Ya, dan pahami juga anak-anak yang ya bunda ya kenapa sekarang offline-nya 100%, itu biasanya kemungkinan besar anak itu introvert ya. Tapi kalau ada anak yang ya online lagi kemana anak udah offline, itu ekstrovert tuh anak ya. Kalau anak ambivert ya, nak sekarang online oke. Nak besok offline oke. Itu ambivert. Jadi harus ngerti juga seperti ini. Nggak usah juga kita ya marahin dia. Karena kadang-kadang kita kalau kita mengerti, kita akan jauh lebih bijaksana. Nggak perlu marah. Karena kalau kita marah, batang otak anak tambah tegang, tambah kaku. Ya. Introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendiri. Jadi orang introvert itu kalau dia ada anak yang nggak perlu bunda temenin terus, bun, aku biar aja deh aku sendiri. Nggak bisa, kamu harus didampingi. Aku kan bundamu. Nggak gitu loh bun. Ya, anak introvert nggak perlu didampingin terus. Dia mau ada waktu
sendiri, ada me time sendiri gitu. Ya, nggak usah juga selalu kita yang jadi helikopter tadi itu ya, apa yang disebut helikopter parenting, dikit-dikit nolong, dikit nggak usah. Yang introvert bisa sendiri, tenang aja. Ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ya, Miss Anneke tadi kan pilihnya ekstrovert. Miss Anneke nih kalau sakit ya itu malah lebih senang keluar. Iya nggak Miss? Iya, lebih senang keluar, ketemu teman-teman malah sehat. Iya, betul. Gitu ya. Nah itu anak ekstrovert. Maka jangan heran kalau anak ekstrovert ya. Tadi nih misalnya paginya dia langsung sakit, gak enak badan, tapi pengennya keluar Bun. Ya, aku pengen ngobrol sama teman-teman, ya anterin aku di luar. Itu ekstrovert tuh. Kalau ambivert tergantung situasi dan kondisi. Ya, dia bisa sendiri, dia bisa rame-rame kayak gitu. Kadang-kadang ambivertnya suka bingung sendiri dia. Kenapa ya hari ini aku suka di rumah? Ya, kenapa kemarin aku suka di luar rumah? Itu ambivert. Ya. Introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ini makanya pada saat pelajaran online, jangan dikira semua anak nggak suka online. Oh, anak introvert suka online. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Maka jangan heran waktu pelajarannya online, anak-anak ekstrovert dia pakai gadget lebih dari satu. Satu gawai untuk memperhatikan penjelasan bapak ibu gurunya, satu gawai dia ngobrol sama temennya untuk diskusi. Karena dia harus bekerja dalam tim. Ini ekstrovert. Makanya pas lagi sudah tidak online, nah sekolahnya offline, anak ekstrovert yang senang. Ambivert bisa sendiri, bisa juga rame-rame. Itu ambivert. Ya. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, ya makanya disebut pemikir. Introvert, pemikir dan pengamat. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan secara spontan langsung. Ini yang disebut ceplas-ceplos. Ambivert tergantung. Kadang lagi mau banyak mikir-mikir, kadang lagi mau banyak bicara-bicara. Introvert inilah yang sering cenderung disebutnya pendiam, ekstrovert ini cenderung disebutnya ceplas-ceplos, ambivert ya kadang ceplas-ceplos, kadang pendiam. Ya, ini watak. Ini juga kunci Miss Anneke. Sehingga kalau nanti kita misalnya punya anak nih ya, dan kita mau melihat kesuksesannya tiap hari luar biasa, lihat dulu ini anak laki atau anak perempuan, wataknya yang mana. Ya, emosinya sedang apa kan gitu. Katakanlah ini anak laki. Usianya berapa? 5 tahun. Kita tahu anak laki tadi usia 5 tahun, otak kanannya berkembang duluan. Ya. Terus apa lagi? Oh, anaknya wataknya ekstrovert yang senang memang keluar rumah. Itu, ya. Emosinya lagi gembira. Maka dia akan minta izin terus untuk, Bun, aku main di luar ya. Bun, aku main sama teman-teman ya, Bun. Bun, aku. Oke nak, ya kita udah tahu dia laki-laki senang main, ya. Kemudian wataknya ekstrovert yang terpulihkan energinya dan suka bekerja dalam tim, gitu kan, ya. Dan lagi gembira, udah kasih waktu aja main, ya. Pulangnya, ya sebelum maghrib ya nak. Gitu caranya kuncinya. Dan ingat nanti anak-anak ekstrovert kan senang cerita. Nah pas pulang, ya bisa kita bikin peraturan. Ayo mandi, habis mandi cerita sama bunda ya. Atau bisa juga, ya anaknya mau cerita dulu. Karena orang ekstrovert ini nggak bisa tahan lama-lama simpen cerita. Bunda, tadi aku menang bunda. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kasih waktu aja sebelum bercerita. Ya, hebat nggak aku bunda? Anak ekstrovert begitu. Hebat nggak aku? Masya Allah, nak hebat banget. Puji dia. Dan supaya dia mulai dari kecil juga belajar bahwa kalau dia hebat ingat Allah, maka Masya Allah, Alhamdulillah, nanti itu terekam di otaknya, ya. Nah seperti itu cara kita menggunakan kunci ini dan kita melihat Masya Allah tadi anakku sukses, ya, karena itu tadi kunci-kuncinya kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu kuncinya, sudahlah anak laki-laki ekstrovert dan dia gembira, dia sudah minta izin sama kita mau main sama temennya, katakanlah main badminton sama temennya, terus kita larang, nggak harus di rumah, nggak bisa, main aja sama adikmu di rumah. Itu membuat anak ya yang tadinya gembira jadi murung, akhirnya ngeyel, disuruh ibunya udahlah di rumah, disuruh ibunya ngerjain PR, nggak mau, ngeyel, batang otak tegang gitu. Nah, maka kita merasa nggak sukses nih hari ini anak saya, ya karena kita nggak tahu kuncinya, ya. Jadi kurang lebih seperti ini cara menggunakannya, kunci-kunci ini Miss Anneke, karena kadang-kadang harus tahu juga cara menggunakannya.
Ya, insya Allah masih ada waktu untuk kita sharing-sharing barangkali, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang belum jelas, silakan. Saya kembalikan ke Miss Anneke. Silakan, Miss. Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Aisyah Dahlan. Baik, itu tadi ya Bapak dan Ibu, 3 kunci sukses anak, disampaikan bahwa diantaranya adalah sebagai orang tua, kita harus mengenal wataknya sesuai dengan gendernya. Kemudian dibimbing agar anak itu dapat menyelesaikan masalah sehingga dapat menyelesaikan sendiri, karena anak sudah mengetahui atau mengenali dirinya sendiri ya Ibu ya. Kemudian sebagai orang tua juga kita tidak boleh helikopter parenting ya, sehingga anak dapat mandiri. Nah ini sesuai dengan metode pembelajaran di sekolah kami ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dapat melihat profil sekolah kami yang lengkap di website sekolah di green.montessori.sch.id. Kemudian, Ibu mohon maaf, apakah kita masih ada waktu? Bisa, insya Allah, bisa. Baik, Ibu masih ada waktu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya melalui chat box. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memutar sebuah video singkat saja, hanya 1-2 menit mengenai kegiatan lainnya. Emang kan anak laki gitu, bukan hanya itu, ini memang faktanya. Yang suka bermain Rubik sebelum tidur, apakah termasuk dalam kinestetik? Atau apakah anak kinestetik mampu bertahan pada pembelajaran klasikal di sekolah? Itu tadi dokter pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih Miss Anneke telah membacakan 3 pertanyaan. Terima kasih Ayah Bunda yang bertanya ya. Iya. Apa saja yang bisa kita observasi ya. Nah, caranya gini. Ya, kita lihat kan anak kita nih, dia gendernya apa? Laki atau perempuan? Terus umur berapa ya? Nanti kan modul materi ini kan saya kirimkan ke panitia ya, Ayah Bunda yang mau modul ini silakan ya. Nanti tinggal lihat bahwa misalnya anak kita laki-laki, kemudian usianya 5 tahun gitu, 5 tahun. Oh berarti masih 5 tahun, otak kanannya masih sangat berkembang lebih dominan dibanding kirinya, gitu. Ya, maka misalnya anak laki-laki yang umur 5 tahun membaca buku belum selancar anak perempuan, kita masih memakluminya tuh, memakluminya. Yang penting kita membantunya sebelumnya menstimulasi dia mengenal huruf, mengenal kata demi kata, kalimat demi kalimat, tentu lewat otak kanannya. Dan dengan cara itu tadi, kalau saya waktu mengenalkan huruf pada anak-anak laki-laki saya, itu sampai usia sekitar sampai dari mulai dia sudah bisa mengenal benda-benda, usia 2 tahun, 3 tahun, itu sampai usia 7 tahunan itu, ya ditempel-tempelin aja di benda-benda yang apa yang mau kita kenalkan. Bahkan Miss Anneke, saya ingat sekali dulu supaya anak saya tahu, anak laki-laki saya tahu di usia-usia itu tentang tulisan ibu. Ya, bahkan sebetulnya dia tuh, anak saya tuh panggil saya kan Ibu Isah. Jadi saya tulis aja di kertas, ada tulisannya Ibu Isah gitu ya. Nah, kemudian yang uniknya adalah karena otak kanan anak laki-laki itu otak benda, otak gerak ya. Itu saya tulis aja, saya taruh gini tulisan Ibu Isah gitu, tempel. Ya, nggak ada satu hari ya saya jalan, anak saya liatin gitu ya. Oh dia sudah mulai mengenal huruf untuk merangkai kalimat atau kata Ibu Isah. Gitu. Caranya gitu. Daripada ya misalnya saya suruh anak laki saya duduk manis, ya baca bukunya ini. Anak laki suruh duduk manis agak sulit Bunda, karena duduk manis disiplin itu otak kiri. Sementara tadi kalau kita lihat gambarnya, usia sampai 5 tahun itu sampai 6 tahun, kirinya itu masih sedikit sambungannya. Jadi yang disebut duduk manis itu dia nggak paham karena otak kanannya memandu dia untuk bergerak, loncat, ya, kemudian dengar musik, ya, kemudian dengar lihat warna-warni gitu. Nah ini ya. Bun, yang punya anak masih habis nonton Spider-Man pulang jadi Spider-Man kan Bun?
Habis nonton Batman pulang jadi Batman kan gitu. Karena memang otak imajinasi gitu, otak imajinasi. Bahkan kalau kita misalnya kita keluarga muslim mau ngajarkan Quran kepada anak kita, terutama misalnya anak laki-laki, itu nggak usah sampai duduk manis, yang dia harus duduk manis, pakai sarung, nggak mesti gitu. Ya, untuk anak laki-laki boleh kok kita keluar rumah. Ya, pada saat kita membahas ayat tentang langit, kita langsung lihat itu langit. Ya, ayatnya ini nak, ya, Bunda baca ini anak, masuk di otaknya tuh. Ya. Dan kita nggak akan baper lihat anak laki-laki kita karena memang kita sudah ajak dia keluar, ajak dia bergerak, maka dia ngikutin gitu. Sehingga kita nggak kecewa dengan harapan kita, dengan peraturan kita. Karena kita menggunakannya peraturannya bukan peraturan anak laki. Kalau misalnya maunya baca Qurannya duduk manis pakai sarung gitu, ya. Nanti kalau semakin udah besar, ya mulai mungkin SD itu tadi ya, SMP, udah ngerti duduk manis, sudah mulai ngerti. Walaupun otak kanannya masih dominan, ya. Nah, itu. Jadi lihat aja, lihat umur, lihat dia anak laki, oh di kanan. Apa yang dilakukannya nampaknya sesuai dengan kaidah ya tupoksi otak kanan, sudah tenang aja. Oh memang anak laki kayak gini, alhamdulillah ya Allah, anakku laki banget kan gitu. Ya. Nah, ini memang sebuah istilahnya fakta yang sesuai dengan perkembangan otak mereka. Ya, bukan berarti kita nenangin diri. Emang kan anak laki gitu. Bukan hanya itu. Ini memang faktanya. Ya, begitu. Ya. Nah, kemudian ya tadi ya. Hilang. Oh, ini nih ya. Bagaimana kecenderungan ini anak-anak yang tadi yang ekstrovert sebetulnya ya. Anak ekstrovert ini anak yang setiap mau melakukan apa-apa senang rame-rame, kemudian senang keluar dan senang ketemu orang baru lah. Ketemu orang baru atau senang keluar, dia tuh ya ada kaitannya dengan watak ekstrovert. Ya. Kemudian di otak anak-anak ya. Nah, 8-9 itu tidak 9-9-nya dominan. Maka kalau nanti ada bunda misalnya memasukkan anak tes bakat atau tes multiple intelligence atau tes kecerdasan majemuk, itu akan keluar nilai 8 jenis kecerdasan, tapi ada urutannya. Nah, nanti yang membedakan anak satu dengan anak yang lain, itu komposisi urutannya beda-beda. Ada anak nomor 1 misalnya kecerdasan kinestetik, ya. Nomor 2 kecerdasan logis matematis, gitu. Ya. Itu biasanya ada tambahan. Nomor 3 kecerdasan visual spasial, kecerdasan melihat benda, ukuran dan sebagainya. Nah, inilah yang sedang Rubik. Ya. Tapi ada anak juga pertama kecerdasan matematis pertama. Ya, maaf, kecerdasan kinestetik, sama-sama kinestetik 3, 4 di situ. Nanti ini yang nanti membuat anak-anak punya potensi gabungan dari 4 kecerdasan tadi, urutan 1, 2, 3, 4-nya. Nanti yang membedakan juga dengan saudaranya yang lain. Sama kayak anak saya tadi yang saya cerita. Anak saya yang ketiga, Mas Kakung, itu urusannya kecerdasan kinestetik, logis matematis, visual spasial. Oh, itu setiap hari begini tangannya. Tak-tok. Termasuk main gamenya itu. Ya. Nah, yang pertama tadi anak Mas Lana kecerdasan kinestetik pertama, kedua musikalis, ya ketiga interpersonal. Oh dia main musik, nggak main Rubik, dia nggak bisa main Rubik. Ya. Kalaupun bisa hanya bisa aja, tapi tidak sejago adiknya. Nah kurang lebih kayak gitulah. Ya manifestasi dari kecerdasan kecerdasan multiple ini yang ada di otak anak-anak. Ya demikian Bunda, silakan saya kembalikan lagi ke Miss Anneke. Baik dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan, namun masih akan dicoba dijawab atau sudah? Ya boleh. Ya monggo, gimana? Miss Anneke masih memperbolehkan nggak? Kan
Ini ranahnya moderator soalnya. Baik Ibu, mungkin 2 atau 1 pertanyaan terakhir. Singkat Boleh. saja pertanyaannya. Berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk anak merilekskan batang otak dengan me time yang tadi sudah Ibu sampaikan ya mengenai me time itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang tua harus menyikapi atau mengajarkan sopan santun terhadap anak ketika anak sedang emosi namun anak berteriak dan ada physical, Ibu. Itu saja. Gini, ya berapa lamanya itu nanti masing-masing beda itu. Berapa lamanya? Nggak bisa kita saklek. Ya, kamu me time hanya 15 menit saja. Nggak bisa kayak gitu. Patokannya adalah dia kembali bisa senyum. Itu aja patokannya saya. Baik. 1, ya. Kedua, mau gerak lagi. Mau mengerjakan pekerjaan berikutnya. Itu. Ya, itu me time. Karena ada anak yang cepat. Biasanya yang cepat itu kembali pada wataknya. Anak ekstrovert bisa cepat me time-nya. Ya. Nah, anak yang agak lama membutuhkan waktu agak lama sedikit itu biasanya yang introvert. Ya. Me time-nya ekstrovert sudahlah cepat, harus keluar rumah. Kayak Miss Anneke tadi. Yang penting jalan-jalan ya Bu ya, keluar nggak beli nggak apa-apa, yang penting keluar aja dulu, jalan dulu. Iya kan gitu ya. Jadi nanti lihat lagi wataknya apa dan kemudian bakatnya apa kan gitu. Patokannya dia udah bisa senyum dan ada energi untuk melakukan pekerjaan selanjutnya yang memang harus dikerjakan ya sebelum me time tadi kan gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana menyikapi untuk supaya anak sopan tapi lagi emosi. Ini yang kita harus ngerti dulu kita nih. Orang batang otak tegang, emosinya juga sedang tegang, ya. Untuk disuruh sopan santun itu perlu waktu latihan. Kalau masih kecil, ya, misalnya lagi mau denial atau mau ngeyel dan marah, tapi disuruh juga tetap ya lewat remaja itu ya, itu masih murni-murninya emosi, murni-murninya emosi. Anak ini atau anak kita ini diajarkan tadi tentang manajemen emosi dengan 4 langkah tadi. Ya, dia sering lihat ibunya ya cepat memanage emosi dengan tarik nafas, istighfar, duduk gitu. Maka dia akan ngikutin nanti. Kenapa? Karena di otak manusia itu ada namanya neuron cermin. Otak cermin, di mana otak cermin ini ya dia akan mengikuti tingkah laku orang tuanya yang paling gampang dia lihat, tingkah laku bapak ibunya, tingkah laku bapak ibu gurunya. Walaupun kita tidak dengan sengaja mau ngajarin dia. Ya, kan nggak mungkin kita lagi manajemen emosi terus kasih lihat anak, nak lihat bunda lagi manajemen emosi, kan nggak gitu. Ya, tapi anak melihat terus. Oh, bundaku lagi emosi, lagi marah. Oh, caranya duduk, tarik nafas, istighfar. Gitu. Itu belajar anak-anak dengan adanya si neuron cermin tadi. Itu 1 kan. Kedua, anak-anak dari kecil udah tahu beragam jenis emosi. Maka kalau dia emosi, dia ngomong gini, ya ini yang sopannya ya. Dari yang tadi teriak-teriak, kemudian kita ingin belajarkan sopan, itu tadi mengajarkan jenis emosi. Nah, emosi itu ada sedih, ya, takut, marah, senang. Nah, latihannya adalah sewaktu dia emosi, kita yang ngomong, adik lagi marah ya? Adik lagi sedih ya? Jadi besok-besoknya, ya, dia nggak perlu lagi ngamuk-ngamuk, dia bilang, bunda, aku lagi marah. Itu namanya sudah sopan. Sewaktu dia mengutarakan jenis emosinya. Sudah nggak pakai marah-marah lagi. Cuman proses untuk bisa, aku lagi marah, itu harus latihan dulu. Untuk dia rasa dulu, ini yang, oh kayak gini toh marah. Yang menamakan marah, ya, itu jenis marah kan kita yang ngajarin, kita yang bantu ajarin kita. Oh, adik lagi marah ya. Oh, adik lagi kesel ya. Oh, adik sedih ya. Jadi dia ngerti, oh ini namanya sedih. Nah, besok-besok setiap misalnya dia ada sedih, dia langsung bisa bilang, bun, aku lagi sedih banget, yang gitu. Nggak perlu lagi marah-marah atau nggak perlu lagi dia berteriak-teriak. Karena kita sudah ajarkan jenis emosi dan mengajarkan memvalidasi emosi. Gitu.
ya Bun ya. Nah itu namanya sikap sopan santun dalam keadaan emosi negatif. Nanti makin besar lagi, makin seumur Bunda lagi sudah bisa walaupun kesel sama seseorang masih bisa senyum. Tapi senyumnya beda. Senyum kesel atau senyum memaklumi orang itu nggak bisa senyum tegak begini Ban, ini kepalanya. Senyumnya gini. Itu namanya senyum memaklumi. Ya. Jadi kalau ada perhatiin deh, itu otomatis kalau kita anak misalnya kan melakukan kekhilafan, terus kita nggak marahin. Ya, kita tapi senyum kita kan gitu, kakak, kan gitu ya nggak mesti anak ya. Nah itu yang namanya emosi negatif sudah sopan santun itu, senyum tapi kepalanya miring. ya. Nah itulah kurang lebih tahap-tahapannya yang kalau Bunda berharap bagaimana supaya anak tetap sopan santun walaupun dalam keadaan emosi yang negatif, ya itu bertahap ya Bun, bertahap. Dan kita harus rajin memvalidkan nama emosi itu, ngajarin gitu. Ya, oke? Iya. Baik Dokter Aisyah, terima kasih. Bapak dan Ibu, beberapa pertanyaan sudah dijawab tadi oleh Dr. Aisyah Dahlan. Mohon maaf, ini masih banyak pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa membacakan semua. Namun insya Allah pertanyaan yang tadi sudah dijawab, sudah mewakili pertanyaan yang masuk yang lainnya ya, Bapak dan Ibu. Nanti saya doakan mudah-mudahan terjawab dengan hikmah kehidupan. Atau mungkin dengar lagi, atau nanti belajar lagi insya Allah ya. Iya, baik. Jawab dengan sendirinya. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan kami mengabadikan momen seminar sore hari ini. Untuk itu mohon Bapak dan Ibu untuk dapat on cam sebentar agar kita dapat berfoto bersama sebelum kita closing ya. Miss Maudi mohon dibantu ya Miss ya. Baru kelihatan wajahnya ayah Bunda, Masya Allah. Pas di depan saya nih Bunda Relia. Ada Bunda Marsha juga, pas di depan saya nih. Kayak ketemu aja gitu ya. Ada Bunda Nurul Hasana, Masya Allah. Ada Miss Nia. Nyalakan semua ya kameranya ya. Ini ada Bunda Raid namanya ya, RAID sama Ananda. Lucu.